Selamat pagi, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bapak Insinyur Dwi Budi Sutrisno MSc. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bapak Dr. Andes Maman Sudarisman DEA. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat administrator, dan para pejabat pengawas di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang kami hormati para tamu undangan serta peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020. Hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020. Pada hari ini, Senin 3 Agustus 2020, kami mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BMKG. Hadirin dimohon sikap sempurna. Indonesia
Hadirin yang berbahagia, kita mulai dengan acara pertama yaitu laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dus Maman Sudarisman DEA, kami silakan. Yang terhormat Sekretaris Utama BMKG, Bapak Insinyur Dwi Budi Sutrisno MSc, yang terhormat Kepala Biro Umum dan SDM atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Biro Hukum dan Organisasi atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Biro Perencanaan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat BMKG, yang terhormat Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Pusdiklat BMKG, yang terhormat para pejabat di lingkungan BMKG, serta yang terhormat para pengajar atau widyaswara, panitia penyelenggara, dan peserta diklat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan pembukaan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020 di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 1. Pendahuluan. Pegawai negeri sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia di pemerintahan mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS yang memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS, mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya, memiliki kesiapan mental, serta mampu menjaga sikap dan perilaku dalam menjaga tugasnya. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan yang dibentuk secara khusus sesuai perkembangan situasi yang ada. Pembinaan ini dilakukan melalui pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2020 secara blended learning, atau kombinasi antara pelatihan jarak jauh dengan pelatihan klasikal yang menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada. 2. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 3. Tujuan, sasaran, dan kompetensi. A. Tujuan. Pelatihan dasar calon PNS golongan 3 diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. B. Sasaran. Sasaran penyelenggaraan pelatihan dasar calon PNS bagi CPNS golongan 3 adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. C. Kompetensi. Kompetensi yang dibangun dan dalam pelatihan dasar calon PNS golongan 3
adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang diindikasikan dengan kemampuan. 1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara. 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Dan 4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. 4. Waktu dan tempat. Pelatihan dasar calon pegawai sipil golongan 3, angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020 diselenggarakan dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020 secara online atau blended learning. 5. Kepesertaan. Peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020 berjumlah total 123 orang. Dengan masing-masing angkatan terdiri dari 41 orang. 6. Kurikulum. Untuk mencapai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional, struktur kurikulum pelatihan dasar calon PNS golongan 3 terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Kurikulum pembentukan karakter PNS yang terdiri dari A. Agenda sikap perilaku dan disiplin PNS. B. Agenda nilai-nilai dasar PNS. C. Agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan D. Agenda habituasi. Kurikulum pembentukan karakter PNS disusun oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Sebagai Mohon Pak Maman, suaranya tidak terdengar. Iya, suaranya hilang Pak Maman. Sudah, Pak. Belum. Mohon maaf, ada sedikit trouble. Baik, kami ulangi dari 6 kurikulum untuk mencapai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional. Struktur kurikulum pelatihan dasar calon PNS golongan 3 terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Kurikulum pembentukan karakter PNS yang terdiri dari A. Agenda sikap perilaku dan disiplin PNS. B. Agenda nilai-nilai dasar PNS. C. Agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan D. Agenda habituasi. Kurikulum pembentukan karakter PNS disusun oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perkalan RI nomor 12 tahun 2018. 2. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Evaluasi aktualisasi. Evaluasi aktualisasi 50% yang terdiri 20% rancangan dan 30% pelaksanaan. 3. Evaluasi sikap dan perilaku bela negara 10%. 4. Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas serta evaluasi akhir 20%. Peserta pelatihan yang memperoleh kualifikasi kurang memuaskan akan dinyatakan ditunda kelulusannya dan peserta pelatihan dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial
untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang. B. Evaluasi penceramah dan pengajar. Sini pengampu materi, coach, mentor, dan penguji. Evaluasi terhadap pengajar bertujuan untuk menilai kemampuan pengajar dalam penguasaan materi substansi, metodologi, sikap perilaku, kesesuaian mata pelatihan yang diajarkan dengan kurikulum, kemampuan membimbing dan menggali potensi belajar, serta kemampuan memberikan motivasi kepada peserta pelatihan dasar calon PNS. 3. C. Evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi terhadap penyelenggaraan dilakukan terhadap pengelola dan penyelenggara pelatihan dasar calon PNS golongan 3. Bertujuan untuk menilai kemampuan, kesiapan, dan efektivitas penyelenggaraan serta kualitas pelayanan pelatihan yang telah diberikan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 13, 14, 15 tahun 2020 di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mohon perkenan Bapak Sekretaris Utama untuk memberikan arahan serta membuka secara resmi kegiatan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sekaligus membuka secara resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Dwi Budi Sutrisno MSc, kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Pusat Diklat BMKG, Pak Maman. Yang saya hormati para Kepala Biro atau yang mewakili, Widya Suara Utama, Pak Prabowo, dan Pak Widada, para Kepala Bidang, para narasumber, peserta Latsar CPNS, para undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Senin, kita dapat melakukan acara ini dalam kondisi sehat dan walafiat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dalam melaksanakan kegiatan ini. Para peserta Latsar yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para CPNS karena Anda merupakan insan yang terpilih dari sekian ribu pelamar ya, yang dulunya ikut masuk di dalam pendidikan, namun Anda yang terpilih. Jadi marilah kita, terutama para peserta Latsar, benar-benar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda terpilih sebagai CPNS. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, di mana sebagian besar ya, baik pegawai swasta maupun pegawai BUMN itu merasakan dampak dari pandemi, sehingga ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada beberapa yang gajinya tinggal 50% dan sebagainya. Oleh karena itu, saya harapkan adik-adik sekalian itu benar-benar mempunyai semangat untuk maju, semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena kalau sudah jadi CPNS dan nantinya insya Allah jadi PNS ataupun ASN, maka
kita harus bekerja secara total. Karena apa? Karena memang negara membutuhkan Anda, terutama BMKG, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Dan itu bisa terwujud apabila adik-adik sekalian bisa mampu untuk setiap saat menambah value added daripada individu masing-masing. Memang namanya suratan takdir, kita juga nggak tahu apakah di antara, dan saya juga berharap di antara adik-adik sekalian itu menjadi pimpinan BMKG maupun jadi pimpinan di tempat-tempat yang lain. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa, dan saya yakin adik-adik sekalian mampu untuk melaksanakan itu. Nah, para peserta latsar yang saya banggakan, kita ya dalam arah pembangunan ASN ya, dalam rencana pembangunan jangka menengah itu menuju world class government, jadi menuju pemerintahan yang berkelas dunia. Jadi ASN itu harus memiliki rasa jiwa dan kemampuan nasionalisme, integritas, ya, harus berintegritas, hospitality, networking, menguasai teknologi informasi, ya, menguasai bahasa asing, syukur-syukur kalau tidak hanya bahasa kita akan menuju ke arah sana, bekali dan kompetensi bidang teknis, manajerial, dan social culture. Jadi mungkin ada yang sudah tahu bahwa BMKG bulan Juli yang lalu sudah mencanangkan corporate university. Jadi corporate university itu di mana setiap insan BMKG melaksanakan diklat dan belajar itu kapan saja, di mana saja, oleh kita pembelajarannya dan untuk kita, ya. Itu juga bisa menuliskan pengalamannya yang memang tidak ada di teori. Jadi setiap saat insan BMKG harus tetap belajar. Oleh karena itu tentunya akan lebih punya energi untuk melaksanakan hal itu. Nah, kedepannya tentunya BMKG akan melaksanakan apa yang dinamakan standar kompetensi kerja khusus atau SKKK, ya. Jadi semuanya, ya, apalagi yang bekerja di bidang teknis itu harus mempunyai standar kompetensi kerja khusus. Arah kita adalah menuju ke standar kompetensi kerja internasional. Dalam ini misalkan untuk meteorologi klimatologi tentunya sesuai sekali ya, terutama adik-adik sekalian dalam penguasaan bahasa Inggris itu merupakan nilai tambah yang akan menjadi pertimbangan dari pimpinan untuk bagaimana membina karir ke depannya. Nah, sebagaimana tadi laporan ya dari Pak Maman, Pak Kapus Diklat, memang pelatihan dasar ini merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS, sehingga dapat terbentuk ya PNS yang profesional, berkarakter, dengan perilaku bela negara, dengan sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS, pengetahuan dan kedudukan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu berperan secara profesional. Nah, ini nanti ada terukur ya, melalui yang tadi saya sampaikan, SKKK sama SKKI. Nah, adik-adik ini kan generasi milenial ya, generasi milenial yang
yang cara berpikirnya berbeda dengan kita-kita ini generasi sebelumnya, yang memandang bahwa teknologi informasi itu ada di genggaman kita dan kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Karena memang semua informasi itu kita tinggal di tangan kita tergantung kemauan kita untuk informasi, googling, dan sebagainya. Nah, tolong manfaatkan teknologi informasi ini untuk menambah nilai value added dari adik-adik sekalian. Karena ASN itu tidak boleh hanya sekedar menjalankan tugas-tugas rutin atau business as usual, tapi melakukan harus adaptif, ya, responsif, inovatif, dan ketika sesuatu itu harus punya pemikiran yang lebih maju. Ya. Karena sebagai ASN, kalau kita bekerja biasa-biasa saja, ya hasilnya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mempunyai kemauan untuk maju, untuk menjadi lebih baik, untuk membuat suatu karya yang inovatif, itu akan membuat pimpinan untuk memberikan perhatian ke depannya seperti apa. Oleh karena itu saya dalam tanda petik menantang adik-adik sekalian untuk bekerja secara kreatif dan inovatif. Karena medannya itu sangat terbuka luas. Karena BMKG kan, ASN BMKG terutama lulusan STMKG kan berkaitan dengan teknologi. Itu sangat terbuka luas. Peluang-peluang untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu, saya harapkan adik-adik sekalian mampu dalam bekerja nantinya menempatkan diri sesuai dengan porsinya, tapi juga dengan view pandangan ke depan harus lebih maju, harus berkompetisi dengan sehat antar sesamanya, menghasilkan karya-karya yang bisa dibanggakan. Dan tentunya setelah menjadi PNS atau misalkan ingin menimba ilmu, ya mau menjadi S2, S3, dan saya senang sekali bahwa di BMKG banyak sekali dokter-dokter yang membanggakan buat BMKG, sehingga kiprahnya ya untuk kedepannya bahwa BMKG merupakan organisasi kelas dunia itu bisa tercapai. Jadi adik-adik harus bisa mempersiapkan diri, harus lebih baik daripada pendahulu generasi-generasi sebelumnya. Karena memang peluang itu ada, ya, peluang itu ada, bisa memanfaatkan teknologi informasi, mau cari apa aja, ilmu apa saja, tinggal googling dan sebagainya. Semua itu harus dimanfaatkan demi kemajuan bersama. Jadi tentunya kami berharap ya adik-adik sekalian bisa menjadi tulang punggung BMKG di masa depan. Dan kepada jajaran panitia atau pusdiklat BMKG, saya berharap bahwa walaupun penyelenggaraan ini dilaksanakan secara daring, akan terlaksana dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, saya mengapresiasi kerja keras dan semangat kerjasama yang merupakan kunci dari keberhasilan kerja kita selama ini. Hadirin yang berbahagia, adik-adik semua, demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam pembukaan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan memberikan sedikit pencerahan terutama buat adik-adik untuk kedepannya mempunyai semangat untuk berbuat lebih baik lagi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan dasar CPNS tahun 2020 gelombang kedua di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita, memberikan hidayah pada kita, agar dengan awal silaturahmi yang baik ini
kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, agar kita semua senantiasa selalu mendapatkan berkah rahmat dan hidayahnya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Bapak Arisman MSI. Kepada Bapak Arisman MSI, kami persilakan. Doa akan kami bacakan dengan tata cara agama Islam. Untuk yang berkeyakinan lainnya dimohon untuk menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yaitu berupa puji yang menerangi semua nikmat-Nya dan meliputi semua kelebihannya. Sholawat dan salam semoga terlalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati dan berserah diri, kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu, ya Allah, kami semua bertawakal, dan kehadirat-Mu lah kami semua akan kembali. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 13, 14, dan 15 tahun 2020. Ya Allah, semoga Engkau meridhai acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, sesungguhnya kami mohon kepadamu iman yang mantap, dan kami mohon kepadamu keyakinan yang benar, serta ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi kesejahteraan kami, dan bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami, rakyat dan bangsa kami jalan yang benar, agar kami dapat menjalani amanah kami dengan kebenaran-Mu. Dan perlihatkanlah kepada kami jalan yang salah, agar kami dapat menghindarinya dengan kesadaran dan penuh keinsafan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Karena Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Jadikanlah kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara telah kita ikuti dari pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Atas nama Pusdiklat BMKG, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Para tamu undangan, mohon berkenan untuk dapat diabadikan foto bersama. Untuk para peserta
Para tamu undangan dimohon untuk mengaktifkan videonya, akan dipandu oleh admin kami. Dimohon untuk memberikan senyuman terbaiknya. Ibu, sesuai aba-aba, hitungan ketiga. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Siap, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Siap. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk Bapak sesama, juga para tamu undangan yang sudah memberikan senyuman terbaik. Saya hidupin. Iya. Terima kasih Pak Ses, Bu Yuni atas Terima kehadiran. kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ses. Ya, Pak Maman. Pak Ses kantor ya? Iya, ya, kantor. Ya, Pak. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Yuk, Pak Maman. Yuk, moga Bu. Mangga. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.